Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan, menuntaskan, dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan keadilan bagi yang diduga menjadi pelaku HAM berat. Sahabat Kompas.com, apakah ada yang ingat dengan cuplikan pidato Presiden Joko Widodo barusan? Ya, pernyataan ini disampaikan Jokowi pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 10 Desember 2021. Namun, komitmen pemerintah seperti yang digaungkan Jokowi ini pun menimbulkan pertanyaan. Apakah benar pemerintah serius menangani kasus pelanggaran HAM? Pasalnya, Indonesia memiliki sederet kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum ada kejelasan. Contohnya saja kasus pembunuhan Munir Said Talib yang pada tahun ini menginjak usia 18 tahun. Kasus yang menggemparkan publik itu terjadi ketika Munir hendak menuju Amsterdam, Belanda dari Jakarta. Kala itu, ia melakukan perjalanan dengan pesawat Garuda Indonesia GA974 pada 6 September 2004 pukul 21:55 waktu Indonesia Barat. Sebelum melanjutkan penerbangan ke Amsterdam, pesawat tersebut sempat transit di Bandara Changi, Singapura. Setelah pesawat lepas landas dari transitnya di Bandara Changi, Munir merasa sakit perut, tepatnya usai dirinya menenggak segelas jus jeruk. Saat itu, Munir sempat mendapat pertolongan dari penumpang lain yang berprofesi sebagai dokter. Namun tak lama, usai menjalani perawatan dari dokter, Munir dinyatakan meninggal dunia. Barulah usai dilakukan otopsi, diketahui bahwa Munir tewas akibat diracun dengan arsenik. Setahun berselang, tepatnya pada 19 Maret 2005, kasus ini menemui titik terang. Mabes Polri menetapkan pilot Garuda Indonesia, Polikarpus Budi Hari Priyanto, sebagai tersangka lantaran ia disebut merupakan sosok yang memasukkan racun arsenik ke tubuh Munir. Setelah melalui proses persidangan, ia akhirnya dijatuhkan 14 tahun penjara. Namun pada 28 November 2014, ia dinyatakan bebas. Selain Polikarpus, mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara, Mukdi Purwopranjono, ikut terseret sebagai tersangka lantaran disebut terlibat dalam menempatkan Polikarpus di dalam penerbangan. Ia dituntut 15 tahun penjara pada 2 Desember 2008, namun pada 31 Desember 2008, dirinya divonis bebas. Pihak yang terjerat hukum lainnya adalah Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Indra Setiawan. Serupa dengan Mukdi, Indra juga disebut turut berperan menempatkan Polikarpus di penerbangan. Namun, setelah serangkaian persidangan, ia hanya divonis 1 tahun penjara. Saat ini, kasus pembunuhan Munir masih menyisakan tanda tanya. Pasalnya, hingga kini Komnas HAM tak kunjung menetapkan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, kasus ini juga memasuki kedaluarsa. Mengingat pembunuhan terhadap Munir masih sebatas tindak pidana biasa dan belum dikategorikan pelanggaran HAM berat. Jika kita melihat ke belakang, lantas siapa sosok Munir ini hingga membuat kasus pembunuhannya menyita perhatian publik? Semasa hidupnya, Munir merupakan aktivis HAM. Munir sudah aktif terlibat dalam berbagai organisasi sejak masih menjadi mahasiswa. Selepas kuliah, Munir mulai terlibat dalam menyuarakan nasib kaum buruh, mahasiswa, dan pemuda, serta kelompok masyarakat lain yang mengalami penindasan. Seperti kasus penghilangan paksa 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta pada 1997 dan 1998. Menjadi penasihat hukum korban tragedi Tanjung Priok 1984 hingga pembunuhan aktivis buruh Marsinah pada 1994. Tahun 1998, ia akhirnya mendirikan Kontras sebagai bentuk keseriusannya menangani kasus-kasus HAM. Tak hanya itu, berkat jasanya membela berbagai kasus pelanggaran HAM, Munir juga sempat mendapat penghargaan The Rights Livelihood Award di Stockholm, Swedia di bidang kemajuan HAM dan kontrol sipil terhadap militer pada tahun 2000.
Nah, itu dia kasus pembunuhan Munir yang masih di bawah bayang-bayang gelap dan masih diselimuti penasaran publik. Mungkinkah dalam waktu dekat pemerintah mulai membuat terobosan baru yang memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban? Kita tunggu saja. Sekian video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia.